orang yang bertanya kenapa pendeta tidak pernah berkomentar tentang itu. Jadi yang pertama, komentar saya sebetulnya sederhana, bahwa ini sudah masuk pada ranah politisasi yang mengkhawatirkan. Saya melihatnya ada banyak hidden agenda di dalamnya. Saya khawatir di dalam tubuh Polri sendiri ada gesekan-gesekan mungkin antara junior dan senior atau apapun, tetapi kita berdoa supaya tidak ada yang mengambil celah, mengambil keuntungan, tidak ada oknum-oknum yang di dalamnya justru memakai peristiwa ini sebagai celah untuk mengadakan persaingan, menggeser orang-orang tertentu, saudara, dalam kelompok-kelompok tertentu. Karena dalam dunia polisi dan tentara kita khawatir kalau ada istilah gerbong. Ini gerbongnya sini, ini gerbongnya tahun ini gerbongnya kelompok ini. Itu yang kita doa supaya tidak terjadi. Lalu yang kedua, saya khawatir ada permainan politisasi juga dengan yang dihubung-hubungkan selalu dengan KM 50, saudara, karena salah satu pemeriksa KM 50, karena beliau waktu itu yang menjadi Kadif Propam adalah tetap Irjen Pol Ferdisambo, sehingga ini pun kemudian menjadi alasan untuk diledakkannya kasus ini lebih parah lagi. Lalu kemudian yang ketiga, ada sebuah kesalahan fatal dari Irjen Pol Ferdisambo, atau mungkin lebih enak saya menyebutnya FS, saudara, karena sempat merekayasa cerita, saudara, tentang kejadian tembak-menembak, dan ini tidak bisa diterima oleh banyak orang, tidak bisa diterima oleh institusi Polri karena ada obstruction of justice, saudara, ya kan, ada penghilangan barang bukti dan lain-lain, ya kan, dan ini sama sekali tidak bisa diterima. Tetapi kemudian hari-hari ini berkembang seluruh beritanya, karena kadangkala kita terlalu cepat berkomentar sebelum tahu persis apa yang terjadi. Dan sekarang missing linknya, missing puzzle-nya mulai kelihatan, saudara. Kenapa seorang Jenderal Bintang 2 kok bertindak ceroboh sekali? Lalu ada isu-isu karena perselingkuhannya terbongkar dan lain-lain. Which is makin kesini, makin kelihatan garingnya, makin kelihatan kosongnya, saudara. Dan makin kesini, makin terlihat bahwa di dalamnya betul seperti yang berkali-kali ucapkannya itu soal harga diri keluarga. Dan makin kesini, makin terlihat jelas bahwa sebetulnya ada sebuah peristiwa yang terjadi di Magelang, tetapi malu diakui karena memang ini aib yang menakutkan kalau seorang istri Jenderal Bintang 2 diperkosa oleh ajudannya, saudara. Jadi kelihatannya FS mau menutupi cerita ini dan tidak mau membongkarnya karena dalam keadaan yang sangat marah di tengah diberitahu oleh istrinya bahwa kejadian itu terjadi di Magelang, lalu kemudian baru diberitakan setelah tiba di Jakarta, dan orang yang berkata bahwa oh ini nggak mungkin, mana mungkin seorang brigadir berani bicara tentang perkosaan, jangan pernah berkata nggak mungkin. Bahkan kalau sudah ketik di Google anak perkosa ibu kandung saja ada, bapak perkosa anak kandung saja ada. Jadi nggak ada istilah nggak mungkin, saudara, karena saya sudah coba diskusi sama psikiater, dan psikiater bilang kita nggak pernah tahu 2 jam sebelum peristiwa itu apakah dia meminum obat tertentu ataukah dia memakai atau dia menyaksikan tayangan-tayangan cabul tertentu yang bisa merusak otaknya dan mulai mendatangkan gairah yang luar biasa. Jadi akhirnya makin terlihat bahwa ceritanya adalah diduga ada unsur kekerasan seksual atau unsur perkosaan yang tidak berani dinyatakan oleh ibu. Lalu kemudian akhirnya baru diceritakan di Duren 3 atau di Saguling, dan ketika itu diceritakan lalu mendatangkan amarah dan terjadi sesuatu yang tidak seharusnya terjadi, ya kan. Lalu kemudian apa yang terjadi? Pembunuhan itu terjadi. Ada upaya untuk memanggil ambulans untuk berharap tidak fatal kejadiannya, tapi rupanya meninggal. Dan karena nggak mau cerita ini menjadi diketahui oleh publik, dan ini
ini sangat memalukan, yaitu cerita tentang perkosaan sehingga atau kekerasan seksual, sehingga ditutupi dengan berbagai cerita yang ini adalah salah dan kemudian sudah diakui, dan dalam rekonstruksi semuanya sudah dijelaskan menurut aturan-aturan yang ada. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini situasi yang serba sulit, dan kita berdoa supaya fakta-fakta persidangannya akan jelas, kebenaran harus benar, dan kesalahan harus salah, saudara, karena makin kesini makin terlihat jelas kenapa ada tindakan-tindakan seperti ini. Dan kita berdoa yang pertama supaya tidak ada, karena di dalam Alkitab membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar, dua-duanya adalah kesalahan. Jadi posisi apapun memang adalah sesuatu yang sangat menyedihkan buat keluarga, yaitu kematian Joshua. Tetapi perkosaan juga bukan sesuatu yang terhormat, saudara. Perkosaan bukan sesuatu yang terhormat. Dan istri Jenderal Bintang 2 ketika diperkosa, wajar kalau seseorang menjadi begitu marah. Tapi apakah menyelesaikan dengan cara membunuh ini juga keliru, saudara. Tetapi apakah memperkosa juga bisa diterima? Saya percaya juga ini tidak. Mana yang lebih parah? Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini bukan soal mana yang lebih parah, tetapi biarlah pengadilan tidak ditekan oleh pers, ya kan? Karena opini-opini yang dibangun sudah terlalu parah, saudara. Dan sekarang makin kesini makin terlihat posisinya, dan makin terlihat mana yang lebih masuk akal, mana yang terlihat semakin jelas keadaannya. Bahkan ada isu-isu bahwa ini gara-gara FS sudah menikah, diberkati oleh seorang rohaniawan. Saya pikir itu rohaniawan gila kali, saudara, yang mau memberkati pernikahan dari kita kan Kristen gak mengenal pernikahan siri, saudara ya. Jadi yang pertama buat saya pasti adalah turut belasungkawa buat keluarga Huta Barat yang kehilangan anak yang dibanggakannya. Lalu yang kedua, biarlah benar tetap benar, salah tetap salah. Walaupun berat buat FS karena sekarang menerima tuduhan pasal 340 yang ujungnya adalah hukuman mati, tapi kalau memang beliau bersalah dan wajar untuk menerima hukuman, biarlah kebenaran yang terjadi. Dan meskipun berat buat keluarga Huta Barat bahwa anaknya yang dibanggakannya meninggal, tetapi kalau memang ternyata perkosaan atau kekerasan seksual yang dilakukannya, maka keluarga juga harus besar hati menerima kejadian ini. Jadi kita berdoa supaya pengadilan akan menentukan kebenaran demi kebenarannya. Biarlah yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Karena membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar itu adalah kejahatan di hadapan Tuhan. Lalu yang ketiga, kita berdoa supaya tidak ada gejolak-gejolak dalam Polri, karena masyarakat sangat membutuhkan polisi dan masyarakat sangat mempercayai sebetulnya polisi. Dan jangan sampai dalam peristiwa ini tiba-tiba justru ada kelompok-kelompok atau oknum-oknum tertentu yang bermain untuk melemahkan kepolisian. Kita berdoa supaya Bapak Kapolri, Kabar Reskrim dan jajarannya tetap kompak, tetap bersatu, dan tetap luar biasa bahkan di tengah goncangan seperti ini. Dan selanjutnya kita berdoa supaya tidak ada kelompok-kelompok yang mencari keuntungan dan kemudian membongkar lagi segala sesuatu yang sudah final, saudara, khususnya dalam peristiwa KM 50. Jadi saya percaya bahwa ini adalah sebuah kejadian yang harus diselesaikan secara hukum, tapi biarlah hukum yang benar, hukum yang bertanggung jawab, hukum yang sehat yang boleh terjadi. Kita membutuhkan doa kita semua, karena kejadian ini cukup berat buat keluarga Huta Barat dalam hal ini, tetapi kejadian ini juga cukup berat buat keluarga Sambo, karena ini memang berbicara tentang harga diri, bagaimana seorang istri jenderal mengalami kekerasan seksual dari seorang brigadir, saudara. Dan untuk tepatnya nanti biarlah pengadilan yang akan membuktikan, kan dari rekonstruksi
semuanya sudah jelas, saudara, dan tinggal nanti kita menanti fakta-fakta persidangan. Jadi doa saya supaya sementara ini mari kita tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah, karena semuanya masih dugaan pemerkosaan, lalu dugaan pembunuhan, lalu dugaan ini, dugaan itu, dan nanti pengadilan yang akan memutuskannya. Dan saya pikir yang terbaik adalah tidak saling menghina, ya kan, karena Yosua Huta Barat juga manusia biasa yang bisa berbuat salah. Keluarga Huta Barat tidak harus menanggung kesalahan Yosua, karena saya percaya kedua orang tuanya adalah orang tua yang baik, dan tante-tantenya, paman-pamannya adalah orang-orang baik yang selalu mengarahkan pada hal-hal yang baik. Dan Joshua juga pasti orang baik yang mungkin kepleset atau mungkin terpengaruh sesuatu, mungkin karena ada sesuatu jadi tiba-tiba hal-hal ini bisa terjadi. Begitupun saya percaya FS sebagai seorang yang telah mencapai bintang 2 di kepolisian, pasti sudah juga banyak jasanya berprestasi, dan dari foto-foto yang beredar kita bisa lihat bagaimana hubungannya dengan ajudan juga sangat dekat. Tetapi tiba-tiba mungkin karena merasa disakiti, dikhianati, dilukai, dan harga dirinya tercoreng, tercemar, tiba-tiba bisa melakukan tindakan-tindakan yang gelap, saudara, gelap. Jadi karena itu saya pikir doa kita semua dibutuhkan. Yang pertama kita doa supaya yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Dan yang kedua, supaya keluarga besar hati untuk menghadapi kenyataan ini, baik keluarga Huta Barat maupun keluarga Sambo. Yang ketiga, kita juga berdoa supaya ada saling memaafkan satu sama lainnya, karena at least mereka pernah bekerja sama, keluarga Huta Barat atau dalam hal ini Joshua sebagai ajudan dan Pak Ferdi Sambo sebagai pimpinannya. Dan selanjutnya kita juga berdoa sehingga institusi Polri tetap jaya di tengah situasi seperti ini. Membutuhkan doa kita sekalian.